Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayyuhal khadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah kama qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, tak henti-hentinya mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah dan senantiasa memelihara ketakwaan itu untuk senantiasa istiqamah hingga Allah memanggil kita. Pesan-pesan inilah yang Allah senantiasa kumandangkan setiap kali Rasulullah SAW menyampaikan khutbahnya. Rasulullah SAW senantiasa berpesan tentang ketakwaan kepada Allah, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Sekaligus mari kita memperbanyak bekal dengan bekal ketakwaan kepada Allah, karena sesungguhnya bekal ini adalah bekal yang terbaik saat kita menghadap kepadanya. Wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Dan berbekal dirilah kalian, maka sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya mengajak diri saya pribadi dan jamaah sekalian, mari bersama-sama kita merenungkan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tajidannahum akhrasan nas ala hayatin wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi ay yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Sungguh kamu sekalian akan mendapati mereka setamak-tamak manusia kepada kehidupan dunia. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam awal surat Al-Baqarah ayat 96 ini Allah mengatakan, wala tajidannahum akhrasan nas ala hayatin. Dan sungguh kamu sekalian akan mendapati mereka setamak-tamak manusia atas kehidupan dunia. Jamaah yang dirahmati Allah, ada sebagian manusia menurut ayat ini, manusia yang terlalu tamak terhadap dunia. Apa itu tamak? Tamak itu adalah rakus, orang yang tidak pernah puas dengan kehidupan dunia. Ketika Allah beri, maka dia kemudian merasa kurang, diberi lagi, kurang lagi, ditambah kenikmatan oleh Allah, kenikmatan dunia kurang lagi. Itulah namanya orang-orang yang akhrasan nas, orang-orang yang setamak-tamak manusia. Jemaah yang dirahmati Allah, Allah memberikan batasan kepada kita. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa-apa yang Allah karuniakan kepadamu berupa kampung akhirat yang lebih abadi, yang lebih indah, yang lebih mulia. Namun kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Namun janganlah engkau melupakan kehidupan dunia. Artinya kita boleh mencari dunia sebanyak-banyaknya, kita boleh mencari materi sebanyak-banyaknya, tapi jangan kemudian melupakan materi yang kita dapat itu. Ada yang lebih utama, ada yang lebih mulia, ada yang lebih abadi, yakni akhirat nanti. Namun karena dunia itu begitu menggiurkan, orang kemudian rakus terhadap dunia. Apa ciri-ciri orang yang rakus terhadap dunia itu? Yang pertama adalah mencari rezeki, mencari harta tanpa memperhatikan waktu dan kondisi. Kalau ada manusia mencari harta, mencari kehidupan dunia, dia tidak lagi memperhatikan tentang waktu, tidak memperhatikan lagi tentang kondisi dirinya, dia terus kemudian harta terus, materi terus, maka sesungguhnya dia adalah ciri-ciri orang yang akhrasan nas ala hayatin. Rasulullah SAW kemudian memberikan informasi kepada kita, sesungguhnya kita itu punya hak terhadap diri kita sendiri. Allah juga punya hak terhadap diri kita. Keluarga kita juga punya hak terhadap kita.
maka sesungguhnya kita harus bisa membagi waktu-waktu itu bukan kemudian untuk materi, dan materi. Tidak hanya itu, Rasulullah SAW kemudian pernah menegur saat malam hari Rasulullah SAW keluar, lalu kemudian dijumpai di salah satu rumah sahabat itu. Di tengah malam dia melantunkan ayat suci Al-Quran yang begitu kerasnya. Maka suatu saat ketika pagi hari Rasulullah SAW kemudian menegur sahabat itu, wahai sahabatku, sesungguhnya dirimu punya hak atas dirimu untuk istirahat. Tuhanmu juga punya hak atas dirimu berupa kamu menyembah kepada Tuhanmu. Keluargamu juga punya hak terhadap dirimu. Orang lain juga punya hak terhadap dirimu. Itulah kemudian batasan-batasan yang Allah berikan kepada kita. Maka orang-orang yang senantiasa dia mencari rezeki, mencari harta tanpa memperhatikan waktu, waktunya sholat Jumat tetap kemudian berusaha mencari rezeki, waktunya sholat kemudian dia tidak abaikan, demi untuk mencari harta, maka orang itu adalah akhrasun nas ala hayatin. Yang kedua, ciri orang yang akhrasun nas ala hayatin itu adalah ketika dia bangun di pagi hari, yang dipikirkan adalah materi dunia. Jemaah yang dirahmati Allah, mari kita evaluasi diri kita. Mari kita introspeksi diri kita. Saat kita dibangunkan oleh Allah di pagi hari, apakah kita dibangunkan oleh Allah di pagi hari pada saat mata kita kemudian terbuka? Apa yang kita pikirkan? Yang kita pikirkan, apakah kita segera untuk beribadah kepada Allah, menunaikan sholat tahajudkah? Ataukah kemudian kita bangun itu lalu yang kita pikirkan adalah sholat subuh? Ataukah sebaliknya, yang kita pikirkan saat kita dibangunkan oleh Allah itu adalah materi dunia? Maka saat orang ketika bangun di pagi hari, dibangunkan oleh Allah dalam keadaan sehat itu, lalu kemudian yang dipikirkan adalah materi, dunia dan dunia, maka itu adalah bagian dari tanda-tanda orang yang akhrasun nas ala hayatin, orang yang amat cinta, amat rakus terhadap dunia. Karena ketika kita dibangunkan oleh Allah, maka idealnya adalah sambungan kita adalah tertuju kepada Allah yang menciptakan kita, bukan kemudian materi. Karena sesungguhnya ketika kita memikirkan materi, kita akan diperbudak oleh dunia itu. Yang ketiga, ciri-ciri akhrasun nas ala hayatin, orang-orang yang rakus terhadap dunia itu adalah orang-orang yang enggan infak dan sedekah, merasa berat ketika mengeluarkan hartanya untuk infak dan sedekah. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada kita, ketika seseorang itu infak, ketika orang itu sedekah, maka ada setan yang membisiki kita, jangan kamu sedekah, jangan kamu infak, kamu akan jatuh fakir, kamu akan jatuh miskin, hartamu akan berkurang, hartamu akan habis. Itulah bisikan setan kepada orang-orang yang hendak melakukan infak dan sedekah. Ketika itu kita turuti, kita kemudian enggan melakukan infak dan sedekah, kita kemudian tidak mengeluarkan infak dan sedekah, maka itu adalah tanda-tanda akhrasun nas ala hayatin. Padahal Rasulullah SAW kemudian menjamin mana qasad min shadaqatin bal yazdad. Tidak akan berkurang harta yang dikeluarkan untuk sedekah, bal yazdad,
tetapi bertambah, yazdad bertambah. 2 kali Rasulullah SAW menyebut kalimat yazdad, yazdad, bertambah dan bertambah. Yang berikutnya, orang-orang yang akhrasun nas ala hayatin itu adalah orang-orang yang terlalu cinta terhadap materi, terhadap benda, terlalu cinta terhadap apa yang kemewahan dunia. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, yang dikhawatirkan, yang ditakutkan oleh Rasulullah pada akhir zaman nanti umatku itu adalah memiliki penyakit al-wahn. Maka Rasulullah kemudian ditanya oleh sahabat-sahabatnya, ya Rasulullah, mal wahn itu? Apakah wahn itu? Maka Rasulullah kemudian mengatakan, hubbud dunya wa karahiyyatul maut. Orang-orang yang sangat cinta terhadap dunia dan takut kepada kematian. Sebagian orang saking mengagung-agungnya kemewahan dunia, maka mereka memiliki dunia itu lebih daripada kapasitasnya, lebih dari kebutuhannya. Ada orang mengkoleksi mobil lebih dari kebutuhan pribadinya, maka orang-orang itu adalah bagian dari akhrasun nas ala hayatin. Ada orang memiliki mobil lebih dari 40 mobil pribadi, padahal belum tentu mobil yang dimiliki itu dia sempat kemudian menikmati satu persatunya. Ada orang kemudian lebih cintanya kepada harta, dia kemudian merawat harta itu lebih daripada merawat tubuhnya sendiri. Dia belum mandi, kendaraannya sudah dimandikan. Maka itu adalah bagian dari orang-orang yang sangat cinta terhadap dunia. Maka Allah mengingatkan, wala tajidannahum akhrasun nas ala hayatin. Jemaah yang dirahmati Allah, kita boleh menikmati kehidupan dunia, namun ketahuilah bahwa kenikmatan dunia yang dimiliki oleh orang Islam itu hendaklah adalah menjadi ladang untuk meraih akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Ladang kita dengan Allah memberikan kenikmatan dunia kepada kita, maka gunakanlah itu sebagai wasilah untuk meraih akhirat yang lebih mulia dan lebih abadi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah memperkenankan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa lil ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma rizqna fa innaka khairur raziqin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Wattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Wa atii'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله